Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allimna warzuqna amalan shalihan mutaqabbala. Ya Allah, ajarkanlah kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui dan jadikan apa yang kita ketahui bermanfaat buat kita semuanya, dan karuniakanlah kepada kami amal saleh yang terkabul. Kita akan membahas masalah hati, lanjutan dari bahasan yang sebelumnya. Hati diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengumpamakan hati ini ibarat bulu, risha, ibarat sebuah bulu yang nempel di pohon. Kemudian angin bertiup, lalu bulu ini dibolak-balikkan oleh angin itu. Rasulullah mengatakan, "Mathalul qalbi mathalur risha, tuqallibuha riyahu bifalatin." Hati ini ibarat bulu, tuqallibuha riyahu, dibolak-balikkan oleh angin, bifalatin, di tanah kosong. Jadi ibarat bulu atau ibarat tisu yang kita pegang di tanah kosong. Kenapa tanah kosong? Maksudnya angin itu bisa bertiup kencang tanpa ada penghalang apapun. Ketika kita memegang tisu atau memegang apa saja yang berbentuk halus dan lembut, lalu angin itu bertiup, pasti tisu ini atau bulu itu akan apa? Diombang-ambingkan, dibolak-balik oleh angin itu. Jangankan tisu atau bulu, laut aja kalau anginnya kencang, ombaknya sangat tinggi sekali. Dan ini perumpamaan bahwa hati itu adalah sesuatu yang sangat lembut sekali, sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah untuk berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Terkadang perubahannya itu sangat cepat sekali. Yang di bawah tiba-tiba berubah menjadi yang di atas, dan yang di atas tiba-tiba berubah menjadi yang di bawah. Begitulah hati. Ini adalah perumpamaan yang sangat menakjubkan, kata para ulama, tentang hati yang sangat lembut dan hati yang cepat sekali berubah, dan perubahannya bisa dalam hitungan hari, bisa sangat cepat sekali. Itulah hati. Kemarin baik, dalam hitungan hari bisa berubah menjadi buruk. Begitu pula sebaliknya, sebelumnya buruk, dalam hitungan hari yang sangat cepat
dia bisa berubah menjadi baik. Inilah hati. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yukthiru an yaqul, kata Anas bin Malik, beliau sering berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini untuk tetap berada di atas Islam yang benar. Sering, kata Anas bin Malik, bahasanya sering, banyak berdoa ini. Kenapa? Karena itu tadi, karena hati ini sangat cepat sekali berubah. Inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini di antara jari-jari Allah. Kapan saja Allah bisa membolak-balikkan hati kita. Anas bin Malik sampai mengatakan, kita kan sudah beriman, kita kan sudah taat, sudah mengikuti wahyu, masa kita masih takut hati kita bolak-balik? Rasulullah SAW menjawabnya dengan jawaban yang tadi, ya, karena hati kita di antara jari-jari Allah. Kapanpun Allah bisa bolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau rajin berdoa dengan doa yang tadi itu. Begitu juga ungkapan di dalam hadis Anas bin Malik pula, Rasulullah SAW mengatakan, lan yastaqima imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang itu tidak akan teguh, tidak akan kuat, tidak akan istiqamah kecuali hatinya dia yang istiqamah lebih dulu. Kenapa bisa demikian? Ya, karena ala fil jasadi mudghah. Di tubuh kita ini ada segumpal daging. Dagingnya kecil. Kalau ini baik, maka semuanya akan menjadi apa? Baik. Kalau ini buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Apa itu? Inilah hati. Jadi bisa berubah-ubah dengan sangat cepat sekali hati. Kalau hatinya baik, berarti dia akan baik. Kalau hatinya kuat, berarti imannya kuat. Kalau hatinya istiqamah, berarti dia akan istiqamah. Kalau hatinya rusak, berarti orangnya juga akan menjadi rusak. Dan inilah hati kita. Dan inilah pentingnya kita untuk apa? Memperhatikan masalah hati. Ya, memperhatikan masalah hati. Sehingga Rasulullah SAW sampai kalau khutbah pun beliau berlindung kepada Allah dari keburukan hati. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam pembukaannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Saya memuji Allah. Saya memohon pertolongan kepada Allah. Di redaksi yang lain dengan tambahan, saya memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Ya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh hati saya. Jadi hatinya lembut bolak-balik yang melahirkan keburukan, yang melahirkan kejahatan. Sehingga akhirnya dia pun akhirnya jadi buruk juga. Ya, inilah hakikat hati manusia. Sesuatu yang sangat kecil, tapi dia bisa mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Dia kecil, tapi seluruh tubuh kita yang gede ini dipengaruhi oleh yang
yang kecil ini. Dan yang kecil ini pun rentan, riskan, ya, ringkih kalau bahasa orang. Lembut dia ringkih, gampang bolak-balik, bukan gampang pecah, tapi gampang bolak-balik, bisa cepat baik dan dia pun bisa cepat rusak. Nah, inilah hati kita. Oleh karena itu kita ini tidak boleh merasa diri kita ini pede dan benar. Kalau seseorang merasa dirinya benar, berarti itu tanda kalau hatinya sebetulnya rusak. Rasulullah SAW saja berdoa setiap hari, berdoa setiap saat agar diteguhkan hatinya di atas Islam. Istighfar beliau setiap hari, banyak sekali istighfarnya Rasulullah SAW. Setiap hari istighfar, setiap duduk beliau istighfar, bisa ratusan istighfarnya. Setiap duduk istighfar, setiap duduk istighfar, setiap berada di satu tempat istighfar. Untuk apa? Untuk menjaga apanya? Untuk menjaga hatinya itu. Hatinya dijaga terus. Ini sangat ringkih hati ini, sangat gampang berubah. Dan hati inilah yang mempengaruhi segala-galanya. Kalau hatinya dia baik, berarti dia akan menjadi orang yang baik. Kalau hatinya sakit, berarti dia akan menjadi orang yang sakit. Kalau hatinya mati, maka dia akan menjadi orang yang hidup, tapi sebetulnya dia mati. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis dan para sahabat membagi hati manusia ini menjadi 3, yaitu hati yang sehat, qalbun sahih, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak akan bermanfaat harta manusia, jabatan, keluarga, anak, keturunan. Tidak ada yang bermanfaat bagi dia kecuali seseorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang sehat adalah hati yang salim. Hati yang sehat adalah hati yang salim. Apa salim itu artinya? Hati yang sehat, sahih, adalah hati yang salim. Apa hati yang salim? Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari, yang pertama, selamat dari syahwat. Yang kedua, selamat dari syubhat. Syahwat itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Segala sesuatu yang mengajak kita untuk berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah hawa nafsu yang jelek. Jadi ada hawa nafsu yang baik, ada hawa nafsu yang jelek. Tapi kecenderungan hawa nafsu itu selalu dipakai untuk hal yang buruk, yaitu apa? Al-mail, berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Makanya disebut dengan nama syahwat. Segala sesuatu yang berpaling dari Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Memperturutkan syahwat, keinginan. Ya itulah, berarti hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat. Syahwat ini yang memicu terjadinya maksiat-maksiat. Syahwat yang memicu terjadinya maksiat. Kenapa orang korupsi?
Kenapa orang mencuri? Kenapa orang menerima suap? Kenapa orang menerima upeti? Kalau bahasa dulunya upeti. Kalau sekarang komisi, uang rokok. Padahal dia sudah digaji oleh perusahaan untuk bekerja itu, tapi masih menerima uang-uang upeti-upeti ini. Kenapa? Jawabannya satu, apa? Kecintaan dia dengan harta. Itu namanya syahwat harta, sehingga dia maksiat, akhirnya berbuat dosa. Kenapa dia zina? Jawabannya sama, karena syahwatnya naik. Ya kan? Voltasenya naik, dia nggak bisa mengendalikan. Akhirnya terjadinya apa? Zina, syahwat. Kenapa orang berbuat riba? Ya kan? Usaha, pembiayaan bank. Pengen punya rumah, pembiayaan bank. Pengen punya mobil, pembiayaan bank. Pengen belanja pakai kartu ajaib. Semua karena apa? Syahwat. Sehingga dia berbuat maksiat. Orang gak sholat, kenapa? Syahwat, merasa sholat itu capek. Kenapa perempuan tidak mau pakai jilbab? Syahwat, karena dia merasa jilbab itu panas dan menutup diri semuanya. Semua ini syahwat. Maksiat, dosa-dosa besar itu syahwat. Jadi hati yang sehat, hati yang selamat dari syahwatnya, bersih hatinya. Hati yang selamat dari syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu ilmunya rusak. Berarti ilmu yang nempel di hatinya adalah ilmu yang sehat. Ilmunya gak rusak, ilmunya benar. Ilmu apa? Wahyu, Al-Quran, hadis, petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk para ulama, sahabat, tabi'in. Ini adalah ilmu yang sehat. Tapi kalau dia belajar ilmu-ilmu yang lain, filsafat, pemikiran-pemikiran manusia, berarti ilmunya rusak. Hatinya gak sehat. Jadi hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat, selamat dari ilmu yang rusak, syubhat. Dan hati yang sehat adalah hati yang tunduk, taat, berserah diri, percaya, berharap, takut, cinta, semua hanya sama Allah saja. Kepatuhan dia di hatinya hanya sama Allah. Dia takut akan azab hanya sama Allah saja. Dia berharap kebaikan dunia, apapun, berharap harta, berharap uang, berharap kesehatan, berharap perkara-perkara dunia apa saja. Dia hanya berharapnya sama Allah saja. Dia nggak berharap sama manusia, tidak. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah, karena dia yakin, percaya sama Allah, karena dia sadar, tahu, yakin bahwa hanya Allah yang mampu untuk memenuhi semua itu. Karena dia tahu bahwa manusia semua ini miskin, tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Manusia ini miskin, sehingga dia hidupnya hanya bergantung, menyandarkan diri hanya kepada. Inilah hati yang sehat namanya. Ini hati yang sehat. Dan hati yang sehat inilah hati yang bersih, bercahaya. Hanya orang seperti inilah yang ketika wafat, malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa hati yang bersih. Nafsul mutmainnah itu artinya hati yang bersih.
Jiwa yang tenang, maksudnya tenang itu apa? Orang yang lagi sakau mengkonsumsi narkoba, bagi dia itu tenang. Tenang Pak, diam di pojokan rumah, di dalam kamar sendiri. Kadang orang yang stres juga diem. Jadi tenang ini apa? Tenang ini adalah hatinya bersih, sahih, hatinya salim, selamat dari kotoran-kotoran tadi, berarti hatinya tenang. Itulah nafsun mutmainnah. Ketika wafat, malaikat memanggilnya, wahai sosok yang berhati bersih, hatinya bercahaya. Sekarang kehidupan duniamu sudah berakhir. Ayo kita pulang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada hatiku ketakwaan, wa zakkiha, bersihkanlah hatiku, sucikanlah hatiku, teguhkanlah hatiku untuk tetap berada di atas ketaatanmu, sehingga hati ini bersih, suci dari dosa-dosa besar syahwat, sehingga hati ini suci, bersih dari syubhat, ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Sucikan ya Allah. Anta khairu man zakkaha, hanya Engkau yang bisa membersihkan hati ini. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau yang berkuasa di hati ini, dan Engkaulah yang bisa menolong hati ini semua. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang inilah yang akan bermanfaat dunia dan bermanfaat di akhirat nanti. Ini hati yang bersih. Kalau hati yang mati, ya sudah, berarti hatinya tidak ada secerca kebaikan, tidak ada secerca cahaya. Makanya hati orang mati ini hatinya orang kafir. Ini hatinya orang kafir. Bisa jadi orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi syahwat itu sudah menjadi bagian dari style hidupnya dia. Sholat, dia sudah nggak sholat. Zakat, apalagi paling berat dikeluarin urusan duit kok. Tapi kalau untuk kampanye, untuk memperebutkan kursi jabatan, dia tak segan-segan untuk mengeluarkan uangnya sampai ratusan juta. Tapi ada seseorang mengatakan, saya pemilu yang lalu dikit kok Ustaz nyumbangnya. Berapa Pak dikitnya Pak? Dikit kok Ustaz, cuma 400 miliar. Jawab Ibu, dikit katanya. Coba uang 400 miliar dibuat bangun pesantren, dapat berapa pesantren itu? Ya kan? Buat program kesejahteraan fakir miskin, berapa ribu orang miskin yang sejahtera terbebas dari kemiskinan. Mengeluarkan 400 miliar, 500 miliar, berarti yang balik kepada dia harus berapa kali lipat? Paling tidak 2 kali, 3 kali, 4 kali, 2 kali nggak mau Ibu. Mau kurun waktu 5 tahun. Ya, begitulah Pak. Kalau untuk memenuhi hawa nafsu, ya oke, saya akan keluarkan. Beli mobil, dia akan beli mobil dengan mobil yang fantastis Pak. Ya, luar biasa fantastis mobil, berderet di rumahnya. Tapi kalau ada orang miskin minta, gak digubris sama dia. Mati ini orang hatinya.
Bisa jadi dia orang Islam, tapi dia sudah tak kenal sholat, zakat, puasa, ala seremonial aja. Buka bersama, padahal dia kakak puasa itu. Jadi dia kakak puasa, padahal orang kan tak tahu kok hidupnya di ruangan tertentu dengan pengawalan tertentu. Atau fakir miskin, dia sahur di rumah, tapi ketika dia luar makan seperti biasa. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia datang seolah-olah menjadi seorang ayah yang berpuasa, dan dia berbuka puasa dengan istri dan anak-anaknya. Ada yang seperti ini? Kata orang Surabaya, banyak. Bukan banyak, tapi banyak. Artinya apa? Banyak banget, saking banyaknya gitu. Ini orang seperti ini gelimang dengan syahwat. Alhamdulillah. Para ulama mengatakan si fulan, pendapat para ulama yang dikuatkan, si fulan tak sholat sekali saja disengaja, maka dia bisa keluar dari Islam murtad. Dan kalau dia mati, maka anak-anaknya yang rajin sholat tidak dapat warisan dari bapaknya yang tak sholat. Karena pendapat ini berpendapat bahwa orang yang tidak sholat dengan sengaja itu kafir, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan dia tidak boleh menjadi saksi atas pernikahan. Ini pendapat para ulama. Ini orang berarti hatinya apa? Mati jamaah. Syahwat, syubhat, orang yang gelimang di dalam sudah kekufurannya dia, percaya sama Allah. Inilah kalau sudah hati mati berarti yang sudah hatinya orang kafir di sini. Nah, yang menarik yang akan kita bahas di sini adalah hati yang sakit. Nah, ini yang berbahaya. Kita selama ini bisa jadi hati kita ini masih sakit. Tidak sahih hati kita, bukan sehat. Jangan merasa diri kita ini hati sehat, kepedean. Bisa jadi hati kita selama ini hati yang marid. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka itu ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambah sakitnya dia. Apa itu hati yang sakit? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, hati yang sakit itu hati yang mengandung unsur baik dan pula terdapat di dalamnya unsur yang jahat buruk. Jadi di hatinya ada baiknya dan ada buruknya. Nah, terus tergantung anginnya. Nah, seperti contoh yang di atas tadi, tergantung anginnya. Yang menang yang mana? Hembusan angin sepoi-sepoi atau hembusan angin yang kencang, mana yang kuat? Terkadang dia semangat untuk ibadah karena unsur baik di hatinya lagi apa? Lagi dominan, lagi naik. Dia ada cinta kepada Allah, dia iman kepada Allah, percaya sama Allah, bahwa Allah lah yang mengatur, berkuasa, memiliki dan memberikan semua yang ada di alam semesta ini. Allah semua yang punya, Allah yang ngasih semua, Allah yang menentukan semua hidayah, Allah yang memberikan, menentukan. Semua milik Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tahu itu sadar. Ibadah hanya kepada Allah. Tahu dia sadar. Allah itu zat yang sempurna dengan nama dan sifatnya. Tahu dia, ngerti itu. Dia tawakal, berserah diri sama Allah. Tahu dia itu, tahu. Dia tahu. Cuman kadang-kadang
tersandung, kadang-kadang kepleset, kadang-kadang maksiat juga. Berarti hatinya apa ini? Sakit. Dia tahu, tapi kadang-kadang maksiat. Subhanallah. Kalau anginnya bertiup terus-terusan kencang, berarti maksiatnya dia akan apa? Keterusan. 14. Sebetulnya sih saya tahu Pak kalau ini haram. Karena juga dengar gitu ya. Sebetulnya sih tahu ya ini haram ya. Tahu sih saya. Ini nggak boleh ini. Allah melarang ini. Terus kenapa kalau dikerjain? Gimana lagi Pak? Kerja sama sini nggak dapat, perut nggak kompromi, sekolahan juga nagih terus, listrik harus nyala, utang terus nagih, gimana ya? Kesempatan kerja cuma ada di tempat riba, di tempat yang haram. Ya sudahlah, semoga ini jadi batu loncatan. Nah gitu kan? Batu loncatan aja. Kalau kita sudah ada kesempatan lain, kita tinggal. Kalau ada modal kita usaha sendiri dulu deh, ini sementara deh. Istrinya bilang, ya udah deh, semoga Allah mengampuni. Padahal ini hatinya apa ini? Ini sakitnya, ini sakitnya Pak. Masuklah dia nyemplung lah di situ. Nyemplung keenakan. Anginnya terlalu kuat untuk duduk di situ. Akhirnya apa? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ditegur, Mas kok keterusan. Kamu sok suci loh, ngamuk itu bela. Ya kan? Allah jadi manusia jangan sok suci. Udah mulai dia membela. Nah, berarti kenapa? Sakitnya apa? Awalnya flu pilek, kelamaan apa? Ini bisa stroke ini dia ini sakitnya. Jadi sakit hati itu juga bertingkat-tingkat. Kalau udah seperti ini bisa bahaya, ini bisa stroke ini. Stroke-nya bisa mulai dari ringan sampai mati separuh. Artinya, ya itulah yang namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ada unsur syahwatnya, ada ilmunya yang nggak benar, nggak beres. Ya. Tapi terkadang dia sadar bahwa ini nggak beres. Jadi namanya hati yang sakit, marid, kayak tubuh manusia. Kadang sehat, kadang dia sakit. Kalau dia sakit, minum air putih pun terasa pahit, tidak enak. Kalau hatinya sakit, disuruh sholat. Aduh, nanti dulu sebentar, tangguh. Kalau hati sakit, disuruh zakat. 1001 alasan. Suruh sedekah, aduh, gak ada uang kecil. Orang ada keluarin yang merah, yang biru gak boleh, haram. Ayo puasa, aduh, puasa Ramadan, aduh, semoga Allah memaafkan. Bukan puasa hari ini, kagak. Kenapa? Lagi banyak kerjaan. Enak banget ya gitu kan. Sakit. Ini lagi sakit nih artinya. Berarti dominan syahwatnya muncul. Kalau diingetin bela, nah berarti secuma ilmunya rusak ya. Nah inilah seperti contoh ini yang kita dengar nyanyi. Awalnya dia bilang gak apa-apa, ini kan cuma sekedar metode pembelajaran. Karena anak kecil tanpa suara musik dia sulit untuk menerima.
gitu kan? Nggak apa-apa. Terus muncul syubhat. Apa itu syubhat? Anak kecil kalau belajar tanpa diiringi dengan suara musik, dia nggak bisa masuk. Syubhat ini ilmunya rusak dia. Padahal ulama dari dulu jadi ulama belajarnya tanpa, dia ngajarin belajar tanpa musik, pakai musik siapa? Yang memasukkan di dalam mindset dia bahwa belajar tanpa musik nggak masuk. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu pemain musik. Syubhat. Tapi bisa jadi dia ngerti karena itu sekolah Islam. Sebetulnya memang nggak boleh sih. Tapi ya gimana ya? Berarti apa? Kita ini sakit hati kita ini. Jangan merasa diri kita ini sehat. Fi qulubihim marad di Al-Baqarah itu di ayat yang ke-10. Sakit hati. Kemudian Allah juga bicara tentang perempuan. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Rasulullah SAW, wahai kaum perempuan. Ini bukan buat istri Nabi aja, seperti kata penulis tafsir Al-Misbah itu, ya kan? Penulis tafsir Al-Misbah mengatakan ayat ini khusus buat istri Nabi. Dalam bubar Al-Quran semuanya. Katanya ahli tafsir. Tapi kok gak ngerti kaidah dalam ilmu tafsir, berarti rusak ilmunya. Orang baru belajar aja tahu Al-Quran turun kepada Rasulullah, istrinya, keluarganya, sahabat. Apakah berarti Al-Quran buat mereka? Nah, tidak. Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Apakah berarti khusus buat istri Nabi? Tidak. Buat siapa? Buat semua istri, perempuan, dan ibu-ibu. Lastunna ka'ahadin minan nisa. Anda itu beda dengan perempuan-perempuan yang lain, yaitu wanita-wanita yang muslimah. Itu akan beda dengan perempuan-perempuan yang lain. Ini taqaitunna, kapan kamu itu beda dengan perempuan yang lain? Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa. Indah kalimat. Maka konsekuensinya apa? Fala takhda'na bil qauli. Kalau ngomong jangan dilebut-lebutin, ganjen. Ada sih istilah orang Surabaya namanya itu nggak enak bahasa Surabaya. Apa ya Pak? Tahu? Kemenyek. Dia orang Jawa bilang kemenyek. Ya itu yang saya bilang nggak enak kan dibahas. Orang Jawa Timur bilang kemenyek. Lu tahu kemenyek apa ya? Ya ganjen. Ganjen. Kalau Anda ngomong begitu sama suamimu sih nggak apa-apa, boleh. Hal tayyiban. Kalau ngomong begitu sama ustaz-ustaz, ada banyak gitu. Kita serba salah gitu. Ngomong biasa aja. Kalau takbakna bil qaul, jangan kemenyek, kata orang Jawa Timur. Jangan ganjen. Biasa aja ngomong, biasa aja. Jangan dilembut-lembuti. Kenapa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Nanti orang yang hatinya enggak sehat, bahaya buat Anda. Ya, berarti hati ini gampang apa? Gampang berubah, walaupun hanya dengan sebuah suara. Walaupun hanya dengan sebuah suara itu bisa berubah hati. Wa qulna qawlan ma'rufa. Kalau kamu mau bicara dengan kata-kata yang baik. Subhanallah. Inilah hati yang sakit. Ini
namanya hati yang sakit. Kena makanan sedikit, tambah jadi sakitnya. Bagi orang yang sehat, lama gigi, apa-apa. Orang sehat makan kambing sepiring, apa-apa. Iya kan? Tapi orang yang sakit, mungkin makan sesendok, seukuran sendok, udah muter kepalanya. Kenapa? Ya lonya dia sakit, kambingnya yang disalahin. Iya kan? Orang mana? Solok. Orang Solok, kalau nggak Solok, Sumatera Barat, kalau nggak makan usus yang dicampur telur itu, disuruh patatnya dia. Ya kan? Itu Pak, usus gede, terus dicampur telur. Apa namanya? Ya wes itu nggak tahu. Saya ke daerah Bukit Tinggi, ke Solok, dikasih gitu, saya bilang jauhin, jangan ditaruh di meja makan saya. Kenapa? Saya nggak nafsu makan gara-gara melihat begitu. Kenapa? Di pikiran saya macam-macam loh. Itu isinya jorok ini. Bilang jangan, saya nggak nafsu makan. Betul saya nggak pengen makan. Buktinya maaf Ustaz. Saya nggak nafsu makan, langsung saya nggak suka. Tapi bagi mereka setiap hari itu enak, biasa aja. Coba bagi orang yang sakit, makan sebentar, habis Bapak langsung Pak. Ya ini sebuah contoh saja, bahwa orang yang sakit, kadang karena sesuatu yang sederhana dinilai oleh orang, itu bisa menambah penyakit dia. Ya enggak? Karena memang aslinya apa? Sakit. Anda makan kol, nyaman-nyaman aja. Tapi kalau orang yang asam lambungnya tinggi, kena secuil kol, ngapa Pak? Padahal hanya segini, seluas jari kolnya. Ini hanya sekedar contoh bagi saya, bahwa waqulna fala taqda'na, ucapan perempuan yang ganjeng tadi itu, walaupun cuma omongan toh, itu bisa menambah hati orang yang sakit tambah sakit. Itulah hati yang sakit, tambah bahaya dia, tambah berbahaya. Itulah hati yang sakit. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kejahilan dan kezaliman menjadi sebab hati itu menjadi sakit. Al-jahl, jahil itu apa? Kebodohan. Bodoh itu bikin hati sakit. Sakit ya Pak, karena dia jahil. Dia maksiat, jahil, punya syubhat, kadang syirik, bid'ah, muaranya karena apa? Jahil. Jahil Pak. Ada satu kejadian lucu Pak. Hari itu saya menghitung warisan satu keluarga yang berantem bertahun-tahun. Berantem. Ketika saya datang, saya tidak dihargai oleh mereka. Dilihat tidak? Mau masuk rumahnya, di depan pintunya itu ada jenis anjing apa yang saya nggak tahu, gedenya itu seperti anak kambing, gede banget, kayak jarak ini, kiri. Saya nggak berani masuk, heran apa. Hanya ibu yang ngundang, yang lainnya cuek aja masa bodoh. Saya diam aja di luar. Hanya ibu yang ngundang saya nggak enak. Ustaz masuk ini nggak apa-apa, saya kemenin. Di depan itu kok, sampai nggak apa Pak. Masuk Pak saya. Saya nggak dikubris.
Muslim, orang kafir mana mau membaca. Dia rumahnya aja anjing kan, tanda nggak bener kan? Oke, duduk saya, nggak ada yang ngajak bicara saya. Akhirnya ibu yang undang ini kayak enak hati. Dia ngobrol sama saya, ada bapak tua satu ngajak ngobrol saya. Ketika cerita, di situ ada perempuan-perempuan yang pakai celananya jin. Celananya jin. Apa? Celananya jin. Celananya jin dipakai. Paham kan? Terus bajunya pakai kaos doang, kayak kaos oblong gitu loh. Tapi pakai kaos yang bukan oblong sih, selengan ini. Kaos tipis sekali. Cewek nih. Akhirnya mereka yang pakai kaos-kaos duduk di depan saya. Bukan tua-tua Pak, muda-muda Pak. Seger-seger Pak. Kalau udah tua kan, udahlah jangan diterusin. Udah saya duduk dia ngobrol sama bapak tua di sebelah saya. Bro, lagi biasa naruh gitu. Akhirnya yang lain yang satu bilang pakai kerudung kenapa yang sopanan gigi. Jadi bawel. Ngomel udah duluan. Dalam hati saya berantem. Saya ngambil kerudung, berikan cerita saya bicara tentang waris. Saya bilang sudah gini aja, saya nggak mau komen. Saya bilang ambilin Al-Quran, ambilin sama dia. Saya tidak mau membaca, Anda sendiri yang baca. Katanya mau karena ada yang bisa ngaji. Deh, Anda baca terjemahnya. Saya bilang, Anda baca terjemahnya. Oke, saya tunjuklah orang yang paling seksi bajunya. Anda baca. Saya? Kenapa harus saya? Ya terserah saya dong. Kan kenceng-kencengan ini ceritanya kan? Ya kan terserah saya, siapa yang rugi? Ketawa yang lain. Bacalah sama yang paling seksi. Baca tentang ayat-ayat wanita. Sampai pertengahan dia tambah pelan suaranya. Diam doang. Jadi kenapa diam? Enggak, lanjutkan. Ya saya. Ya selesai. Taruh ditutup. Anda bilang apa tahu? Inilah hati sakit Pak. Terkadang angin kebenaran muncul. Jadi pembagian waris cewek separuh dari laki. Al-Quran dari baru tahu saya. Saya pikir itu hanya persepsinya para ustaz. Hanya saya kan nggak mau komen. Ternyata Al-Quran ini bicara. Iya, itu tuh. Ternyata dia yang paling berpengaruh. Sudahlah, mulai hari ini semua keluarga besar nggak usah melawan Al-Quran. Jangan dilawan. Al-Quran ini berabai ini Al-Quran. Sontak semua berubah. Silakan Pak Ustaz dilanjutkan ceramahnya aja deh. Berubah. Lihat balik ini. Kejahilan menjadikan hati orang sakit. Kejahilan menjadikan hati orang sakit. Saya juga pernah ngisi pengajian di masjid ini. Saya bilang aja siapa ada yang ngomong. Selesai pengajian subuh tentang apa di atas. Selesai pengajian, ada bapak-bapak yang berbicara. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang masalah perbankan. Saya potong, mohon maaf Pak, saya potong, saya nggak ngerti. Bapak nanya saya sama Dr. Irwandi, beliau ahli. Saya takut salah, saya nggak ngerti. Saya takut salah, ada yang ahli. Nanya, oh itu, ya saya tahu lah kalau dia. Kalau nanya sama dia, saya nggak mau. Kenapa Pak? Dia mesti, kalau saya nanya 10 pertanyaan, nanti 9 dijawab haram. Tawak saya. Dan terus Bapak maunya apa?
Loh, kalau memang itu jawabannya haram, terus Bapak mau apa? Ya sudah, susah ngomong sama Anda. Pergi. Ajib, lihat jemaah. Sebab hati sakit itu apa? Jahil. Berdoa. Sakit hati. Saya ditelepon sales. Biasa nawarin asuransi. Begini Pak, begini, maaf Mas, saya nggak tertarik. Kalau Anda terusin, saya matiin dulu ya. Pak, jangan Pak, jangan matiin. Ya udah, saya nggak tertarik sampai di sini. Nah kalau boleh tahu Pak, buat pelajaran buat saya. Yakin kamu siap menerima? Marah loh kamu. Enggak lah Pak, nggak mungkin saya marah. Kenapa? Saya jelaskan pelan-pelan. Asuransi itu Mas, dalam pandangan syariat Islam itu haram. Ngamuk Bu. Aduh, sok munafik kan saya bilang, Anda ngamuk-ngamuk. Marah-marah dia. Hati sakit karena jahil. Ustaz, masa anak gadis saya suruh nutup pakai jilbab yang panjang, pakai abaya, rok panjang? Masa saya disuruh nutup begitu anak gadis saya? Nanti jodohnya susah dong. Saya bilang Bu, kalau pengen jodoh cepat, pengen? Iya dong, pengen? Pengen. Anak ibu suruh keluar pakai BH. Yuk ngawur, saya jawab. Ngawur Pak. Dia langsung mukanya merah. Jahil. Jahil menjadi sebab hati sakit. Makanya kejahilan itu gelap. Kalau orang jahil berarti hatinya gelap, sakit. Kezaliman. Orang yang hobi zalim sama orang, bohongin orang, nipu orang, maki-maki orang, mencaci maki orang, hobi. Ini menjadikan hatinya apa? Sakit. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu obat dari penyakit apa? Jahil. Obat penyakit bodoh apa? Quran. Obat penyakit zalim apa? Quran. Kok bisa jahil diobati dengan ilmu? Ilmunya yang apa? Ilmunya yang benar. Quran, hadis, petunjuk Rasulullah SAW. Saya juga dalam menyampaikan materi ini juga tidak sembarangan. Kalau Anda minta dalil, saya sebutkan dalil-dalil. Cuma kalau saya bicara terlalu ilmiah, Anda tidak mudah. Iya kan? Tidak paham. Sehingga harus saya sederhanakan, saya sesuaikan dengan kemampuan audiens saya. Saya sebutkan pandangan para ulama ini, di kitab ini, Anda juga tidak ngerti. Di halaman ini buat apa? Tapi kalau Anda minta, saya kasih tahu bahwa ini bukan dari saya. Jadi obat penyakit jahil itu Quran. Obat penyakit zalim Quran. Jahil obatnya ilmu. Obatnya ilmu. Ilmu apa? Ya belajar Quran. Tafsirnya apa? Tafsir para ulama salaf. Ada Ibnu Jarir, ada Ibnu Katsir, ada Imam Qurtubi, ada Imam Al-Baghawi, dan seterusnya. Bukan dari pikiran Anda sendiri, menurut hemat saya, sakit. Kezaliman, ya belajarlah petunjuk Al-Quran dan hadis. Dari hadis-hadis yang sahih, bagaimana penjelasan para ulama. Nanti sehat hati kita. Kalau enggak, akan terus menjadi hati yang apa? Sakit. Pengen belajar, tapi nggak mau belajar dari Quran dan hadis. Udahlah, kalian itu kalau mau belajar, jangan belajar Quran dan hadis. Dikit-dikit mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya. Ini orang sakit.
Kita belajar dari Quran, hadis, para ulama nggak boleh. Tapi disuruh ngikut siapa? Ngikut dia. Lebih milih mana? Milih dia apa milih Quran, hadis, para ulama? Ya milih para ulama, nggak milih saya, milih Anda. Hati yang sakit, kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Ighathatul Lahfan, akan menghasilkan dua perkara. Apa itu? Dia tidak tahu kebenaran. Mana yang benar dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Kayak kita dikasih makanan yang kita tidak tahu sama sekali. Kita tidak tahu. Karena jahil berarti dia tidak tahu mana yang benar. Terus yang kedua, dorongan untuk melakukan kebenaran tidak ada. Yang namanya orang jahil, kebenaran tak tahu, dorongan untuk melakukan kebenaran tidak tahu, tidak ada. Sholat, dia nggak tahu kalau sholat ini benar. Ya. Yang kedua, dorongan untuk sholat. Sholat berjamaah itulah yang benar bagi laki-laki. Nggak tahu, maka dorongan untuk melakukan sholat berjamaah nggak ada. Riba itu haram, nggak tahu, sehingga dorongan untuk meninggalkan riba itu nggak ada. Begitulah seterusnya. Begitu seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan nama apa? Syubhat dan syahwat. Syubhat itu karena jahil. Syubhat itu jahil, sehingga dia tidak tahu mana yang benar dan tidak ada keinginan untuk berbuat yang benar. Sakit. Coba duduk belajar. Belajar ilmu, belajar ini, belajar itu, dia akan paham kebenaran itu. Kezaliman itulah syahwat. Zalim itu syahwat. Sakit hatinya dia. Sakitlah hatinya dia. Ini saya dikasih. Dan itu gambaran umum tentang hati yang sakit. Cirinya apa kalau si fulan ini hatinya sakit? Disebutkan lebih detail oleh Imam Ibnu Qayyim. Cuman ini bahasa sastra ya, bahasa kelas tinggi ini. Saya bacain, saya pengen tahu Anda ngerti apa enggak. Ya, jujur saya nggak yakin kan? Ya ini sudah saya terjemahin padahal. Beliau bilang di antara ciri hati yang sakit, berpaling dari makanan-makanan yang bermanfaat. Bingung kan? Dan sesuai dengan hati yang sakit, justru mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya. Dan juga berpaling dari obat-obat yang bermanfaat. Justru dia menggunakan obat-obat yang berbahaya. Dan itu menjadi Tuhan. Ngerti? Paham? Bingung kan? Inilah bahasa ulama. Yang dimaksud dengan makanan bermanfaat, beliau jelasin sendiri sebetulnya di beberapa lembar setelah itu. Makanan bermanfaat itu maksudnya iman dan tauhid. Suruh belajar tauhid, suruh belajar keimanan, rukun iman, tauhid. Nggak mau lah.
Berarti makanan yang berbahaya itu apa? Lawannya, lawan iman itu kufur, lawan tauhid itu syirik, hobinya syirik ya. Obat yang bermanfaat itu apa? Al-Quran dan hadis. Belajar Quran, belajar hadis, nggak mau. Nggak mau. Saya pernah ngisi satu pengajian di satu tempat. Hari itu perdana. Setelah selesai, saya nanya kepada ketua DKM masjid, Pak, mana warga di sini? Kok saya nggak lihat warga di sini? Ini yang datang ini semua jamaah saya. Ini orang-orang di masjid sana ya, yang datang ya ini orang. Iya kan? Iya. Nah, ya kalau di sini ini saya tahu ya sebagiannya dan sebagian warga sini saya tahu. Kalau wajahnya wajah nggak asing, ini yang ngender, ini wajah nggak asing. Ini bapak ini bapak ini nggak asing semua nih Pak. Tapi ada beliau-beliau yang memang warga sini nih, beliau ini warga sini kelihatan. Saya pernah sih Pak, jadi warga sini nggak ada. Mana? Apa jawaban itu ada kayak? Dibisikin saya Pak. Nggak doyan Ustaz. Dia pakai bahasa Pak, nggak doyan. Padahal kajiannya apa? Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi, tokoh mazhab Syafi'i juga doyan. Maunya apa? Maulid, manaqib. Gitu. Pernah saya datang ke orang-orang yang seperti ini. Saya duduk sebagai jamaah. Dia mengkaji hadis Pak. Hadis Abdurrahman bin Auf, hadis Mu'adz bin Jabal. Ittaqillaha haitsuma kuntum, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan sebagainya. Ada 3 wasiat Rasulullah SAW. Saya bilang dalam hati saya, keren Ustaz, kasihannya hadis. Diterjemahin, dijelasin, hadisnya ke Bekasi, penjelasannya ke Tangerang. Saya jujur ambil ketawa, ini kagak nyambung sama sekali. Hadisnya kemana, ininya kemana. Bawa satu ayat, ayatnya maknanya apa, yang dijelasin kemana. Jamaahnya bahasa orang Jawa Tengah, tunggi orang kepanggih. Apa? Iya, tapi sebetulnya nggak paham. Ini jahil. Ini jahil. Ya, dia tidak mau kembali ke Quran, ke hadis dengan penafsiran dan penjelasan hadis. Dia tidak mau. Dia nggak mau obat ini, sehingga makanan yang dikonsumsi pun akhirnya ciri beda, obat berbahaya dan membinasakan. Sehingga ceritanya adalah cerita ngaco. Kakek saya Al-Habib Fulan bin Fulan setiap hari ke surga. Nah, ceritanya ngawur-ngawur. Ya mohon maaf Ibu ya Pak Ibu. Isinya apa? Isinya komik kopi lu dari ujung ke ujung. Ngawur semua. Setiap hari ketemu Nabi lah, setiap hari duduk sama Nabi lah. Yang ini ke surga bolak-balik lah. Yang ini belum dilahirkan tapi rohnya sudah turun ke bumi lah. Waduh, yang ini doa kakinya sambil ngangkat, terbang. Wah, angel lu, itu semua. Agama buat mainan-mainan seperti ini. Ini sakitnya bukan flu, ini parah. Ini cirinya. Belajarnya bukan Quran dengan tafsir yang jelas, bukan hadis dengan analisa hadisnya. Gampang. Gampang Bu, repot Bu, orang ahli ilmu itu repot. Kemarin kita di Dewan Fatwa ingin membahas masalah status hadis tentang jual beli kucing. Itu buletnya
Bu, ruwet Bu kata-kata Bu. Iya Bu. Kenapa harus menganalisa jalur hadis yang begitu rumit sekali? Siapa yang tahu? Ya dokter-dokter yang ahli hadis ini, Dr. Sofyan, Dr. Haikal, Dr. MH, orang-orang yang kuliahnya 15 tahun otak-atik jalur sana. Itu nggak pernah tutup. Coba dianalisa lagi. Barangkali ada yang begini. Iya, satu orang ini ternyata muridnya banyak. Mungkin dari situ, mungkin umur tukangnya bukankah kebun nanas itu. Jadi ilmu ini nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Berat. Nggak semudah itu. Harus cari dalilnya bagaimana para ulama komen. Apa hukumnya acara bid'ah yang nggak syar'i? Ada makan-makan terus kita gandri makanan. Itu debatnya luar biasa. Begitu debat kusir, kaidah syar'inya kemana? Kita takut bilang haram berat. Bilang halal juga tanpa kaidahnya. Nah, asal bunyi mic cek bunyi boleh nggak apa-apa. Jadi orang jangan ini bahaya Pak Bu. Jadi obatnya apa? Quran dengan tafsirnya, hadis dengan status hadis dengan penjelasannya. Biar apa? Biar yang kita konsumsi halal haram ini jelas. Dan mereka yang hatinya sakit nggak peduli sama dalil-dalil ini. Yang penting daripada mendingan. Akibatnya apa? Dampak hati yang sakit, kata Ibnu Qayyim. Banyak sih dampaknya di sini. Dampaknya apa? Yang namanya orang sakit, dia tidak merasakan dampaknya, tidak merasakan penderitaan. Karena dia disibukkan dengan sesuatu, tetapi penyakit itu ada dan terjadi. Dia tidak merasa dirinya apa? Sakit. Coba orang perokok, mohon maaf ya Bapak yang perokok masih ada. Gambar rokoknya ini nakutin, tapi dia tidak merasa. Masih ini berbahaya. Lalu aja. Buktinya tuh Bapak 80 tahun masih perokok. Dalilnya dia tidak merasa kalau dirinya ini sakit, nggak merasa. Katanya Arab, mali jurhin bimayyiti ilan. Orang mati dicincang-cincang, dia nggak terasa. Orang yang kebas tangannya, Anda tangkap juga nggak terasa. Ini dampak buruknya. Dia nggak terasa kalau dia ini sakit. Mohon maaf. Kadang ada orang terbiasa bau ketek, dia nggak terasa kalau dirinya bau ketek. Mohon maaf ya. Kalau ada orang yang negor, dia ngamuk gitu. Kamu bicara kamu, padahal dia bau ketek. Terjadi nggak? Ada kan? Nggak merasa sih. Saya pernah pesawat dari Madinah atau dari Jeddah itu ke Dubai. Saya sama satu ustadz senior Dewan Dakwah, itu meninggal rahimahullah, ustadz senior itu sepuh di waktu itu. Pas duduk di tengah kita, nggak tahu orang Bangladesh kayaknya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu nggak tahu nggak pernah adus berapa kali. Wih, alhamdulillah wala pramugarinya saya panggil. Nah, bilang kamu pakai bahasa Arab ya, jangan berbahasa Inggris, saya nggak ngerti. Ini ketawa dia, ya oke. Jadi kenapa? Tolongin saya. Ketawa dia dibilang mukanya ditutup. Mukanya merah, ada orang putih kan dia paling putih merah mukanya.
tolongin saya, selamatin saya. Dia orang dewan dakwah itu udah ketawa nggak karuan dia. Dia tolongin saya, selamatin saya. Saya bisa mabuk muntah udara saya bilang. Ngangkat dia, tolong taruh di sejenis saya bilang. Oke katanya dia. Saya usahain tapi saya nggak janji. Jangan ngomong begitu, saya bisa mabuk saya bilang. Ngangkat orang depan-depan juga pada ketawa. Dia kan nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab, kan? Santai aja dia kan nggak kerasa gitu loh. Balik lagi dia. Kayaknya hari ini itulah nasib Anda. Ketawa gitu kan. Mohon maaf, kayaknya memang takdirnya begitu buat Anda. Waduh, dia nggak ngerasa. Dan inilah orang yang hatinya sakit. Dia tidak ngerasa kalau dia sakit. Jangan ngerasa. Sama, mohon maaf ya kalau contoh saya terlalu ekstrim. Mohon maaf kalau contoh saya terlalu ekstrim. Anda masuk rumah sakit gila. Yang dikira gila siapa? Anda masuk rumah sakit gila. Yang dikira gila siapa? Wah, gendeng ya. Dokternya datang. Dokternya dikira apa? Mbahnya gila dikira sama dia. Orang yang sakit, dia tidak pernah merasa dirinya. Dan penyakit yang paling berbahaya itu adalah syubhat. Orang yang syirik, orang yang beda, dia merasa dirinya itu mulia, bahkan wali. Makanya ditegur, bawa golok dia ngamuk. Pelaku syubhat, syahwat, yang pelaku syahwat, dia merasa nggak salah. Tapi dari satu sisi, kadang dia muncul. Dia tahu kalau ini jahat, ini yang penting anak saya jangan kayak saya, kan gitu kan? Dia tahu, sadar kalau ada orang baik sama dia, nurut, dengar, masih mending, masih lebih baik, bukan mending, lebih baik daripada penyakit syubhat. Ini dua-duanya dia merasa nggak sakit. Maka dampak yang kedua, kata Ibnu Qayyim, dia merasakan langsung dampaknya dan sangat menyiksa. Dia nggak merasa salah, tapi sebetulnya dia merasakan dampaknya secara langsung. Nggak nunggu di akhirat. Apa itu? Galau, gelisah, sedih, takut, cepat marah. Nah itu dampaknya. Hidupnya galau aja, tertekan, sedih. Bahasa kerennya, sumpah. Bagaimana? Bete. Ya kan? Lagi bete ini. Gampang galau, gampang sumpah, gampang apalah istilah terserah. Gak tenang hatinya. Sedih terus. Karena ini sedih, ada ini sedih, ada ini. Terus gampang marah, gampang emosi. Berarti hatinya apa? Hah? Kasihan. Kasihan orang kayak gitu. Maka akan muncul dampak buruk ini, yes. Apa namanya? Yang lainnya. Dampaknya adalah dampak-dampak yang lain muncul. Tapi di sisi lain para ulama mengatakan inilah tiang dari semua kejahatan akhirnya. Dampak dia sakit hati akan muncul dampak buruknya. Apa itu? Ngerasa benar. Ngerasa benar ini apa? Sombong, ujub. Terus yang kedua sama orang apa? Hasad.
hasad sama orang. Terus apa? Jahat sama orang. Ini dampak dari hati sakit, dan dari dampak ini melahirkan dampak-dampak yang lain. Terlalu banyak sudah kita bahas. Jadi makanya Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan para ulama mengatakan usulul khataya adalah sumber kejahatan itu tiga: sombong, hasad, jahat sama orang, dolim. Sombong, dikasih tahu ini loh dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya yang sahih, ini tidak ada, nggak mau dia. Anda yang dimaki-maki sama dia, Anda dimaki-maki, Anda dimaki-maki. Kamu ini arah kemarin, wah bisa. Sombong dia, nggak mau nerima nasihat. Rasa dia paling hasad sama orang. Akhirnya dia tumbuh yang ketiga, kejahatan yang luar biasa. Nah, semua ini muncul karena apa? Hatinya sakit. Karena hati sakit, jahil, bodoh, akhirnya muncul syahwat, syubhat, lahirlah tiga biang ini, lahir pula anak gajah dan harimau. Nah, inilah yang namanya hati yang apa? Sakit. Dan seterusnya penjelasan mendetail lagi dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau waktu keburu sih saya bisa lanjutkan. Inilah. Jadi solusinya apa sekarang? Urai dulu dari atas tadi. Penyebab utamanya adalah apa? Bodoh. Ya kan? Penyebab utamanya. Makanya inilah ilmu. Makanya ilmu itu cahaya. Ada ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Allah sebut ilmu ini cahaya. Wa ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Kami jadikan wahyu ini cahaya. Dan dengan cahaya inilah hidayah itu kami berikan. Wa ja'alnahu nuran yamshi bihi bainan nas. Di ayat yang lain, inilah cahaya sehingga dia bisa hidup bersosialisasi dengan masyarakat dengan cahaya ilmu. Sembuh hati. Berarti dia nggak dolim sama orang. Dia tahu ini nggak boleh, ini haram, dia amalkan. Berarti apa? Dia tahu yang mana yang hak, mana yang batil, dan dia amalkan. Terus nggak ada sombong. Karena orang yang belajar itu dia akan merasa dirinya bodoh. Tapi orang yang nggak belajar, dia merasa dirinya pintar. Jadi semakin belajar, dia akan merasa dirinya semakin bodoh. Semakin belajar, semakin bodoh. Semakin belajar, semakin bodoh. Jadi semakin tawadhu, semakin dia dinasihatin orang, wah senang sekali dia ditegur. Terima kasih banyak, saya dinasihati. Senang sekali dia dinasihati. Senang sekali dinasihati. Saya khutbah Jumat di satu masjid. Selesai khutbah Jumat, ada bapak-bapak tua nyamperin saya. Bapak ini marahin saya. Ustaz ceramahnya bagus, cuma saya Ustaz ini. Kenapa Ustaz tidak berdoa dan mendoakan orang tua kami? Oh iya, saya lupa. Bilang terima kasih banyak Pak. Saya diingetin, saya lupa. Iya Ustaz, jangan lupa itu doa orang tua itu. Terima kasih kita dinasihati. Walaupun kadang dia nasihatinya mungkin tak pas di depan orang dan sebagainya. Ya oke, dia tak ngerti lah. Tapi niatan dia apa? Alhamdulillah. Senang kita ada nasihat. Jadi inilah hati yang apa jemaah sakit, dan inilah hati yang sehat.
Terus kita di mana selama ini? Kita mengukur diri kita sendiri-sendiri. Ya, ada yang diingetin, dinasehatin, ngamuk. Kenapa? Saya salah melulu. Ustaz nanya ke Ustaz, Ustaz saya ini selalu dianggap salah sama suami saya. Bingung juga saya. Karena merasa dirinya benar nggak mau disalahin. Bayi berbuat jahat, kelewatan. Sampai saya sama istri saya, ya karena ibu-ibu aja ya. Sampai saya sama istri saya, kenapa? Aduh Ustaz, handphone saya dijelajahi satu demi satu setiap hari. Terus kalau saya kerja, ditelepon teman-teman saya, dia lagi ngapain di kantor, dia lagi ngapain di sana, lagi ngapain ini, ngapain. Istri dia diam aja, nggak merasa salah dia. Aduh mukanya. Sakit. Ustaz, suami saya kasar Ustaz. Di rumah kasar, di rumah kasar. Mas kerjanya apa? Saya punya toko Ustaz di mall ini. Apakah semua orang yang datang ke tokomu itu beli? Enggak. Apakah semua orang yang datang ke tokomu itu ramah? Enggak. Kenapa kamu enggak maki-maki itu pembeli yang enggak ramah? Diam. Kenapa kamu enggak maki-maki itu? Kamu sudah datang ke sini enggak beli, dasar yang buat tabung lu. Begitu? Enggak beli. Ya enggak Ustaz, enggak ada yang datang ke toko saya. Kenapa Anda ramah sama orang yang Anda tak kenal? Emang Anda kenal sama dia? Enggak Ustaz. Mulai bingung dia. Anda tak kenal kan? Enggak. Kenapa Anda ramah? Kenapa Anda ramah? Yang harusnya Anda itu ramah sama ini. Istrimu ini yang harus kamu ramahi. Kenapa Anda ramah sama orang yang tak kenal sama dia? Senyum. Lari Pak, ini gimana kabarnya? Silakan duduk Pak. Ini minum Pak. Maaf silakan belum diminum. Biar saya minum dulu. Jangan caranya gitu Pak. Kenapa Anda halus sama orang? Dia akan jawab. Namanya apa ini? Hati yang sakit. Cinta syahwat. Bagi akhirnya zalim sama orang. Inilah Pak Bu, hati yang sakit. Muaranya satu, jahil. Obatnya ngaji Quran, duduk di majelis taklim, belajar tafsir, belajar hadis, cari teman yang banyak. Temannya Pak, teman yang salihah, teman yang saleh. Yang nggak salihah, yang nggak saleh jangan jadikan teman. Kenal boleh, tapi kalau temenan jangan. Karena dia ngasih ilmu yang nggak benar, subhan. Ilmu yang dimaksud yang dikasih tahu ke dia nggak benar, dia bukan orang yang paham. Kan? Makanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan apa sih sebab hati ini jadi tambah sakit? Beliau bilang apa? Banyak gaul. Di kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 457, saya sebutin halamannya. Banyak gaul kata. Jangan semua orang dijadikan teman. Pilihlah teman-teman ya tertentu aja yang saleh, salihah. Cari yang saleh, cari yang salihah. Teman, bukan yang kenal. Kalau kenal sih ada, silakan. Yang penting jangan kenal sama jin. Dalil Qurannya banyak, dalil hadisnya banyak. Ya, terus apa? Jangan banyak angan-angan. Jikalau seandainya apabila udah syukurin apa yang ada. Itu suaminya punya penghasilan segini, ya udah syukuri. Alhamdulillah. Tapi itu melihat kakaknya, adiknya yang lebih kaya dari dia, sakit Anda.
kakaknya mungkin lebih sisi dunianya lebih, adiknya sisi dunianya lebih, padahal sekolahnya agak-agak blow on, tapi dia dunianya lebih, sedangkan dia kuliahnya dulu pintar, the best, tapi kok penghasilannya pas-pasan, kok sakit Anda, ketek aja dapat satu pisang naik ke atas pohon, syukur dia dapat satu pisang, iya kan? Itu cukup. Ikan ngambil satu, ngambil dua, renang lagi. Jadi jangan banyak-banyak. Punya rumah kontrakan, alhamdulillah kontrak. Loh itu sudah beli, itu urusannya dia, bukan urusan saya. Punya motor, alhamdulillah. Daripada sepeda. Punya mobil biasa, ya alhamdulillah mobil biasa. Ustaz naik mobil ya? Enggak, saya nggak naik mobil. Naik apa? Naik kereta. Orang capek mendengarin orang. Syukuri Allah kasih kita ini, ya alhamdulillah. Nggak perlu kita melihat ke atas. Jadi panjang. Dan kayaknya sampai di sini saja. Apa yang bisa saya sampaikan semoga Allah bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya banyak banget. Lebih utama mana antara birrul walidain dan menuntut ilmu? Dua-duanya. Kenapa Anda banding-bandingin? Kenapa Anda banding-bandingin? Emangnya berbakti sama orang tua bisa menghalangi Anda menuntut ilmu? Kan tidak. Ini bukan masalah makanan. Kalau nggak makan daging, ya makan ayam. Kalau nggak makan ayam, makan ikan. Kalau makan ikan, ya kok. Ini bukan makanan. Ini dua-duanya bisa Anda lakukan bersama-sama. Anda bisa berbakti sama orang tua, Anda bisa mencari ilmu, Anda bisa berbuat baik sama suami, ngurusin anak, bisa semua. Bersentuh kulit dengan suami, apakah batal wudu? Ini mazhab Syafi'i batal. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat, nggak batal. Pendapat yang kuat, nggak batal. Apa boleh memutus silaturahmi dengan saudara orang tua yang tidak sholat? Jangan. Tetap silaturahmi. Silaturahmi ini nggak ada urusan dia sholat, nggak sholat, muslim, kafir, nggak ada urusan. Apa sih silah? Itu nyambung. Jadi silaturahim menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang terikat dengan satu rahim. Sambung dia. Contohnya banyak di kalangan para sahabat. Rasulullah SAW pamannya Abu Thalib kafir. Tapi tetap nyambung silaturahmi yang cukup bagus sekali antara Rasulullah SAW dengan Abu Thalib. Sering ketika sedang haid, jiwa ini terasa futur, Ustaz. Zikir pagi kesiangan, zikir petang kemalaman, bermalas-malas. Apakah karena setan? Ya sebetulnya kalau perempuan lagi haid, dia memang begitu. Ya kan? Ngedrop, lemas, badannya pegel semua, dicolek itu kayak ditabok. Ada cuma makan gini doang. Orang diajak ngomong pelan-pelan, kamu jangan teriak-teriak. Ya memang begitu perempuan kan, pegel semua badan dan sebagainya. Makanya laki-laki harus paham. Makanya Rasulullah SAW mengatakan perempuan ini akalnya kurang, agamanya kurang. Yang dimaksud akalnya kurang bukan bego, bukan kecerdasannya rendah, bukan. Maksudnya akalnya kurang, tidak banyak berpikir dengan akal. Dia pakai perasaan. Segala sesuatu diukur sama perasaan, tidak pakai akal. Ya, nah jadi perasaan semua. Makanya laki-laki jangan diajak berantem, Mas. Yang ngajak berantem Anda yang salah. Anda berantem kenapa? Karena pakai akal. Sedangkan dia pakai perasaan, tidak ketemu. Orang yang pakai perasaan dilawan pakai
perasaan, jangan pakai akal. Rumusnya gitu. Tapi pakai akal adalah pakai akal. Tapi kalau pakai perasaan, jangan dilawan pakai perasaan. Itu rumusnya. Tapi saya ngomong begini sama perempuan ya agak percuma juga ini. Ya ini memang begini. Zikir pagi agak siang boleh, siapa yang melarang? Zikir sore malam dilakukan boleh, nggak apa-apa. Terus yang salah yang mana? Ya salah yang tak zikir. Apakah sholat betul menggugur dosa terbesar di hari perhitungan nanti? Iya, tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Sholat, zakat, puasa ini menggugurkan dosa kecil. Jalan kaki ke masjid, ke majelis taklim, duduk di majelis taklim, ini semua dosa kecil yang diguguri. Semua dosa kecil. Loh, yang dosa besar yang mana? Dosa besar itu gugurnya dengan taubat. Taubat baru akan gugur. Kemudian amal soleh akan membersihkan yang sisa-sisa. Apa bedanya akidah dengan tauhid? Sama aja sih, intinya sama. Bagaimana sikap kita ketika masih ada kaum muslimin yang suka dengan musik? Ya nasihati aja. Kita nasihati, kemudian kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Udah cukup. Bagaimana sikap hati tetap tenang, istiqamah dan selalu berlapang? Ya belajar ilmu tadi. Ilmu lah. Ilmunya apa? Quran, hadis Nabi. Terus apa? Amal saleh. Makanya kalau lagi suntuk, galau, suntuk, jangan pergi ke media sosial. Tambah suntuk ada. Kalau lagi suntuk, ambil handphonenya, buka Qurannya, bukan buka media ngaji, nanti hilang. Ngaji, buka kumpulan hadis, mama ada aplikasi kita Riyadhus Shalihin, buka hadis Riyadhus Shalihin, baca hadis-hadis Nabi di situ, terjemahnya, judulnya ini, terjemahnya ini, masya Allah ya, begini ya, begini ya. Sebentar saja, lagi suntuk, ya itu obat itu sudah sembuh, tenang nanti hati. Bagaimana sikap kita jika ada seorang ustadz yang mengatakan kalau alat musik itu tidak ada hukumnya? Ya jahil dia, kelihatan jahilnya. Jadi kelihatan sekali jahilnya. Sakit hatinya dia berarti. Apakah kita boleh menjadi murid beliau? Jangan, orang jahil kok ada jadi guru. Ya kan? Ya orang jahil. Kalau dia mau belajar di Al-Quran tentang musik itu banyak banget. Cuman kalau cari bahasa al-ghina, musik di Al-Quran itu kagak ada. Tapi Al-Quran menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Istilahnya apa? Ya, istilah Quran. Kata atau diksi bahasa populernya. Yang dipakai diksinya diksi siapa? Al-Quran. Orang Padang menggunakan diksi apa? Hah? Ada. Diksi-diksinya ada. Orang Madura kalau ngomong menggunakan kata diksi apa? Madura. Al-Quran berbicara, tapi diksinya siapa? Al-Quran, bukan pakai diksi kamu. Ini firman Allah pelajari. Ada 12 kata yang di dalam Al-Quran digunakan untuk musik. 12 kata di dalam Al-Quran digunakan untuk makna musik. Belum lagi hadis, banyak banget. Jadi kalau dia bilang nggak ada dalilnya, ya kalau Anda nggak tahu ya jangan bikin kesimpulan.
jahil. Boleh belajar, tuh apanya yang kamu belajar, dia nggak ngerti. Ya, walaupun dia hafal Quran, kalau hafal aja nggak paham ya gimana? Anak saya apa ini? Sudah terlanjur hobi main gitar. Jadi belum saya tahu bahwa musik hukumnya haram. Bagaimana cara menasihatinya? Ibu beli buku, bapak beli buku, bukunya tipis pak, tipis bu. Judulnya Siapa Bilang Musik Haram. Judul bukunya Siapa Bilang Musik Haram. Itu isinya dalil-dalil Quran sama hadis tentang haramnya musik. Siapa bilang musik haram? Allah sama Rasulnya. Pinter yang ngasih judul. Kasih buku itu. Atau dengarkan ceramah dari ustaz-ustaz kita yang mengurai tuntas tentang musik. Dengerin yang ketiga, suruh dia dengerin, suruh dia baca. Berapa banyak pemain musik. Pas kita lagi duduk sama beberapa ustaz. Di situ ada Ustaz Syafiq Reza lagi duduk bareng sama kita di dalam fatwa. Ada Ustaz Irwandi. Kebetulan saya ada di situ, ada 4 orang Ustaz di situ. Satu mobil. Tiba-tiba Ustaz Irwandi handphonenya ada WA dari, nggak usah saya sebutin, dari salah satu gitaris musik ternama di Indonesia. Nggak usah dia gitaris. Dia nanya, Ustaz, saya baru sadar, baru tahu kalau ini semua haram dalam pandangan Islam. Saya meninggalkan. Nah inilah ilmu ini, hidup hatinya, ya kan? Dengan ilmu, hidup, sadar, Allah kasih hidayah akhirnya. Ditinggalin itu duit yang begitu besar dalam permainan. Apa yang harus saya lakukan sama gitar? Satu gitar ratusan juta. Kata Ustaz Syafiq, sayang ya. Bercanda di dalam semua saya. Ngomong sama Ustaz Irwandi yang ngerti hukum, ahli hukum kan. Fikih. Ustaz, ada celah nggak ya? Celah, kata Ustaz Irwandi. Laku nggak kalau senarnya doang dijual? Ininya apa namanya senar ya? Senarnya doang dijual laku nggak? Diprotolin laku nggak? Maknanya nanya lagi. Diprotolin laku ya? Gak laku lah Ustaz. Wassalam. Inilah ilmu. Jadi hidup datang hidayah Allah, kesadaran amal bersih. Kemudian yang dibicarakan tidak benar, apakah saya harus minum? Bagaimana kalau kita dibicarakan kejelekan kita kepada teman? Ada orang ngomongin Anda, apa solusinya? Solusinya adalah sing waras. Maksudnya apa sing waras kalah? Bahasa Al-Quran yang Allah berfirman apa? Fa'arid al-jahil. Berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Di ayat yang lain, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang-orang jahil ini ngajak ngomong salam. Salam itu apa? Diam, jangan dibalas. Wa'arid 'anil jahil. Berpaling dari orang jahil. Maksudnya berpaling itu jangan dijawab. Senyumin, jangan dijawab. Jangan dijawab maksudnya apa? Jangan dibalas. Kenapa? Jawab orang jahil itu tambah runyam. 1 tambah 1 bukan 2. Kalau jawab orang jahil 1 tambah 1 11. Tambah parah kan? Udah diemin aja. Ya.
Tapi kalau ada orang nanya, menuntut Anda untuk klarifikasi, jelaskan. Tapi kalau nggak ada tuntutan untuk mengklarifikasi, nggak usah. Akan menjadi masalah. Didiemin. Kalau Anda diemin, dia akan selesai. Paling cuma sehari 2 hari, seminggu lah. Habis itu sing waras, biarkan burung berkicau. Kenapa? Karena saya bukan burung. Saya ditipu sekian juta oleh oknum tak bertanggung jawab. Saya sudah berusaha ikhlas, namun kadang masih muncul kesedihan di hati. Ya, niatkan bahwa itu adalah sedekah dari Anda. Nanti Allah akan ganti. Kalau Anda niatkan apa? Ya sudah. Biarkan saja. Ini takdir Allah buat saya. Jika Anda menerima riba, maka itu akan dinilai sedekah sama Allah. Dinilai apa? Sedekah. Kalau dinilai sedekah, diganti. Apa dalilnya? Dalilnya hadis sahih tentang burung yang mematok biji-bijian. Jika ada burung mematok biji-bijian di pohon kamu, maka itu sedekah buat Anda. Dan dalam hadis sahih pula, jika barang kamu dicuri orang, lalu kamu menerima kondisi itu, maka barang itu menjadi sedekah buat Anda. Ini semua hadis sahih. Indah bisa. Loh, apakah berarti yang menipu itu tidak berdosa? Ya tetap dia berdosa di hadapan Allah. Ya, nggak ngaruh di situ. Kemudian satu lagi, atau punya kakak kandung sudah belasan tahun memutuskan silaturahmi kepada kami adik-adiknya, padahal tiap tahun selalu pergi ibadah. Ada sahabat yang memiliki kasus yang sama dengan pertanyaan ini. Ya Rasulullah, asiluhum wa atwayatba'uni uqsinu ilaihim wa asa'a ilaihim. Ya Rasulullah, saya menyambung silaturahmi tapi dia memutus. Saya berbicara baik tapi dia jawabnya kasar. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau memang kondisi seperti itu, tetaplah kamu menyambung silaturahmi kepada dia. Adapun dia, semakin kamu silaturahmi, semakin besar azab Allah buat dia. Ya, terus jangan dibalas, karena kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Dan yang kedua, doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Kalau suami hendak menghibahkan rumah untuk istrinya, syarat sahnya harus diucapkan suami secara langsung di hadapan anak-anaknya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk mengumpulkan semua anak-anak, apakah sah kalau hibah diucapkan secara video call dengan semua anak-anaknya? Ya nggak harus begini lah Bu. Enggak, hibah itu apa sih? Pemberian. Pemberian itu kapan sah? Dia mau ngasih barangnya, dia pegang. Saya pengen ngasih ini ke kamu ya, tapi masih di bawah kekuasaan dia, Mama. Saya pengen ngasih kamu ini. Ya ini bukan hibah. Kapan hibah? Ini hibah buat kamu. Dan sah, cukup. Inilah namanya serah terima. Nah kalau rumah, ini sertifikat rumah, ini punya kamu. Atau pergi ke notaris, balik nama. Balik nama 10%, 11% malah sekarang nambah. Keluarin duit gede. Ya udah bikin aja akte. Iya kan? Akte apa? Pernyataan aja di notaris bahwa rumah ini atas nama ini adalah milik istri saya. Pernyataan di notaris, hibah apa? Sudah cukup, itu boleh ada.
Seperti suami Anda beliin perhiasan, apakah harus diumumin ke semua anakmu? Ini anak-anak semua, oh ya, ayah beliin ini cincin buat mamamu, enggak ada. Beli cincin, ngasihnya di kamar. Nih, tadi saya ke toko emas, hadiah buat kamu. Sudah cukup, dan itulah kehidupan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya dan mohon maaf jika ada kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.